Yoy, kita kembali lagi di Pot Soccer TV, sepak bola maju tanpa Yoyoy. yoyoy. Yoyoyoyoy. Ini cuacanya kayak dingin banget nih Bang Disor nih di Bekasi nih. Kayaknya pengen hujan ya. Hari ini Gelap. sih mendung sih Bekasi. Oke, kita bakal bahas apa nih yang lagi menariknya di Indonesia nih? Bau-baunya pelatih timnas kembali lagi ke Indonesia siapa tuh Bang Disor? Sintayong yang udah jadi buah bibir ya, lengati Persija dan langsung Persija dapat aparel baru ya. Adidas. Adidas cuy. Ya. Jadi lumayan aparel gede, punya sokongan dana yang termasuk gede juga ya. Katanya. Pas di Liverpool itu kan pembelian Rich itu kan ada campur adilnya Adidas juga. Kayaknya di sini juga bakal beli pemain. Ya tapi kan kita tahu batasan-batasan berapa yang harus dikeluarin di Liga Indonesia kan harus ada tuh. Oke, Sintayong datang ke Liga Indonesia. Kira-kira apa yang mau dibawa nih oleh Coach Sintayong ke Persija? Kayaknya pemain muda dibawa semua deh. Pemain yang bekas-bekas dia ngelatih kayaknya dibawa deh. Soalnya kan begitu datang kan gerbong Brazil sisa satu kan. Sisa si Calhanoglu lah. Sisa Fabio. Si Van Basten nggak diperpanjang, si Maxwell balik ke Liga 2-nya Brazil, Alano belum tahu kemana. Kiper juga exit ya, si Carlos Eduardo. Terus striker juga Excel diperpanjang. Ya. Ada beberapa yang nggak diperpanjang, tapi lihat dari transfer market tuh Witan tanpa klub. Ada siapa-siapa lagi gitu. Ada pemain-pemain timnas yang tanpa klub lumayan banyak loh, ada Ivar Jenner tanpa klub juga. Tapi Persija mendatangkan pemain dari Makassar, Victor Detan. Oh, Victor Detan ya, itu kan apa ya? Makanya saya bilang tadi skuad pemain Indonesia U23 pasti bakal dibawa, Will. Mantan-mantan U23 pasti dibawa. Victor Detan nutup posisinya Alano kali ya. Di sayap kan, sektor sayap kan. Alano atau Maxwell kan yang selalu main di sayap. Excel punya prospek tapi kayaknya harus ada pelapis di Excel. Oke. Gak serta-merta Excel. Yang paling heboh mah tim sebelah sekarang. Tim sebelah. Rivalnya Persija ya, Persib ya, itu Sandy Walsh. Sampai ada guncangan-guncangan kalau ada yang head post kalau bilang Persib itu rusak pemain timnas atau apa. Itu kan jadi booming itu, kenapa sampai ada head post kayak gitu. Tapi orangnya udah klarifikasi bilang itu bukan postingan dari dia. Dia cuma ditandain. Tapi nggak tahu mana yang benar. Jadi banyak pemain Persib yang juga keluar ya. Banyak ya. Banyak banget ya. Si Matekardi. Matekardi itu termasuk pemain bagus belakang. Pemain stopper yang cukup bagus belakangnya. Gede, postur badan bagus. Jadi ya kita ngelihat aja Persija sampai hari ini baru Victor Detan sama Akil Safik. Akil Safik ya. Main asingnya belum tahu saya. Yang saya dengar isu-isu baru itu. Kabarnya Peralta yang sempat jadi blundernya JJ juga. Aduh. Tapi begini ya Will. Kalau waktu itu benar belum dikontrak, pasti manajemen langsung nge-cut di situ, bener nggak? Itu kan karena agentnya ya, agentnya ada tawaran baru ya dari klub lain. Tapi gitu kalau kan. bilang udah sampai tanda tangan kontrak, agentnya udah ngelanggar kontrak. Harusnya, tapi kan kita nggak tahu nih. Kalau sebenarnya kalau udah tanda tangan kontrak udah nggak bisa, udah dikunci. Harusnya udah bisa nggak? Harus berarti dikunci. Kan kalau misalkan kayak gini kan berarti belum tanda tangan kontrak dong. Iya, jadi ada aneh ya. Ada lucu, tapi kalau bilang itu benar-benar nggak jadi, harusnya manajemen kan harus di-cut tuh. Coach ini nggak jadi nih, batal. Belum pasti, harusnya manajemen langsung ngomong di situ. Tapi JJ keceplosan tuh ya. Enggak, kalau secara profesional udah jadi, pasti pelatih bakal ngomong. Bukan JJ keceplosan itu karena kalau udah kontrak nggak bisa ada tawaran lagi. Berarti kan baru cuman penawaran harga mungkin ya. Iya, tapi kalau bilang baru penawaran harga doang terus ngomongnya kayak gitu, bola liar dilepasin, jadinya betul. Asumsi liar yang dilepas. Dan sekarang belum fix nih kemana Peralta kan Bang? Ya. Ke Bandung juga belum tentu. Di sebelah udah ngeklaim bilang ke Bandung, padahal orangnya masih di Argentina. Orangnya masih berlibur, woy. Iya, lagi jalan-jalan ya kan. Jalan-jalan dia. Terus ada yang posting kalau ini campur tangannya ketum. Astaga. Aduh. Spekulasi makin banyak ya.
Dikit-dikit ketum yang di ini nih. Iya, tapi banyak yang itu loh, banyak pemain bagus yang tanpa klub loh, yang kemarin main di Liga 1 Yakubu. Ya. Jadi bursa transfer masih panas nih sampai habis AFF masih panas kayaknya. Persib Bandung mendatangkan pemain Bosnia ya, Luka Menalo sama bek dari Liga Thailand ya, Ya, asal Perancis. udah 2 terus datang lagi satu pemain timnas, Sandy Walsh. Sandy Walsh. Katanya sih Miram ya. katanya 10 pertandingan 10 hari ke depan ada baru lagi. Ada lagi pemain diaspora katanya. Siapa tuh Bang? Pemain diaspora siapa? Kalau Oleh kan nggak mungkin. Oleh kan rumornya ke timnya Justin, Fortuna Sittard. Tapi kalau Oleh masih di luar itu Ivar masih free. Jangan sampai Ivar loh. Iya. Ivar free agent loh. Betul. Aduh. Aduh, Liga Ong. Tapi Persija ada kayak pemain Kroasia ya? Ya, rumor. Rumor ya? Sama Ya. pemain Korea ya? Sama Jepang. Korea juga masih rumor. Jepang juga masih rumor itu kayaknya ada yang udah bilang don't deal tapi ada yang masih bilang rumor. Tapi kenapa 2 tim itu doang yang transfernya panas banget Betul. ya? Kayak tim-tim lain tuh nggak kedengeran Masih gitu. ayam. Padahal Robby Darwis ke Arema nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Padahal itu salah satu aset U23 menurut gua. Pemain muda masih aset Robby Darwis. Kakang, Robby Darwis, terus Persija kemarin tuh banyak banget tuh Epanya tuh. Iya, benar pemain mudanya. Iya. Jadi ya bola-bola liar masih berseliweran. Pak, mungkin setelah Pildun ini baru ramai lagi Bang Wil. Betul. Tapi kok Coach Shin datang banyak yang ketar-ketir. Betul, ada apa tuh? Ada Ya apa kan? coba? Berarti kalau selama dia bisa menangani tim ini jalannya bagus berarti bahasa kan kendala dong. Ayo. Tapi kayaknya memang Coach Shin ngebuang pemain-pemain Brazil ya. Bukan buang, emang kontraknya kan kontrak bengis Habis di ya. Indonesia ini kan setahun. 2 musim ya. Kalau mau bilang kan watak orang Brasil ini kan nggak bisa dikekang, nggak cocok dong sama pelatih sekarang. Ya kebiasaan di Indonesia itu apa ya? Liga instan menurut gua. Liga instan. Liga instan menurut gua. Oh pemain ini bagus nih, beli taruh sini aja. Iya. Oh ini pemain timnas bagus nih, beli taruh sini aja gitu. Bukan beli sih, free transfer biasanya. Kebanyakan free transfer ya. Kalau kemarin Peralta, ini Peralta masih rumor. Kalau Peralta benar jadi, berarti pembelian pertama dalam sejarah Liga Ang berarti. Tapi nggak tahu tuh kemarin Persib free transfer atau Nah itu kita nggak tahu tuh. kita nggak tahu kan Iya. free transfer atau apa kan kita nggak tahu. Kan ntar ada hitungan beban maksimal di Indonesia kan 150 M kalau nggak salah Will. Ada regulasinya lah. Ada yang regulasinya. mengatur. Tapi memang yang mencuat emang 2 klub raksasa ini ya. Iya yang paling mencuat tuh Luar biasa. gara-gara satu orang doang memperebutkan seorang Peralta. Iya. Tapi gini ya, gue lucu loh. Waktu ngomong Sintayong tuh ngomong terus JJ Translate bilang Peralta kan. Itu banyak fans Persib bilang ini, dengan harganya Peralta 20 M itu kita masih bisa dapat pemain bagus 2-3 biji. Tapi begitu rumornya nggak jadi, mereka paling menggebu-gebu bagiin. Gimana tuh Bang Wil? Makanya itu juga masih belum pasti juga. Sebenarnya kan. mau juga. Cuma kan rumor, namanya rumor kan. Kita Terus belum yang ada tahu. ada yang bilang Peralta itu biasa-biasa aja, belum membuktikan di internasional. Wow. Bagus loh Peralta mainnya. Ada yang ngomong gitu, jong loh menurut gue. Itu Peralta pemain paling bagus di Liga Ang sekarang. Pemain terbaik loh. Emang dia di Borneo nggak diperpanjang ya? Gak tahu tuh nggak jelas. Nadeo katanya perpanjang kaget. Rumornya ke Persija loh. Iya. Katanya udah main di Depok kemarin. Aduh. Luar biasa. Ya. Kalau Nadeo ke Persija keren sih. Tapi udah beli Akil Safik. Ngapain lagi Nadeo datang? Kalau Andri Tani kayaknya cadangan kayak kemarin bagus, lumayan bagus ya. Begitu dia gantiin si Carlos Eduardo kan gak canggung ketimbang Sirus yang emang masih apa ya. Perlu jam terbang kalau Sirus sih. Tapi emang yang ditunggu-tunggu ini partai klasik ini oleh Sintayong adalah dia mengatakan bakal main habis-habisan non Persib. Itu yang katanya Sintayong kan yang dia press conference itu. Iya, karena rivalitas kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya rival itu tuh berada sekarang kan. Rival Iya. Persija dulu kan Persita kalau kita tahu. Betul. Tapi sekarang kan rivalnya lari ke Bandung. Persija, iya, betul. Jadi apapun yang secuil berita keluar dari 2 tim ini pasti rame. Rame, betul. Karena lumayan dua tim gede ya.
Engagement-nya gede ya. Engagementnya gede Iya, untuk betul. dua tim ini. Satu tim ibu kota, satu tim itu Jawa ya Barat ya. Jawa Barat. Jawa Barat juga termasuk basis supporternya gede. Dan Soalnya mereka semua juga orang yang lahir di iya. Jawa Barat harus jadi bobotoh. Dan mereka juga menggait sponsor-sponsor yang luar biasa. Maksudnya Persib dan Persija ini luar biasa. Ya, Gitu. tapi secara overall Persija datangin Adidas kayaknya Adidas. baunya keren kayaknya. Gokil. Tapi ingat, beli yang ori, yang beli yang KW. Itu Ya, supporter ya, isunya murah loh katanya. Adalah harganya lah. Ya, ada Ratusan aja harganya. ribu. Kemarin Ya, udah ya. ratusan ribu lah. Bisa lah terjangkau ya buat Terjangkau Jack lah untuk Mania ya supporter kan. lah. Baju korlap juga jangan laku mulu lah. Baju Iya. baju tim nah biar timnya punya pendapatan lah. Biar ada pemasukan. Ntar lah. biar jangan dibilangin tetangga nunggak gaji. Nunggak gaji, betul. Jangan. Jangan. Padahal nggak ada tunggakan. Terus ada yang masih bilang ini kok masih pakai APBN, diludahin aja mukanya. BUMD katanya ya. Iya, kalau bisa bilang ada yang bilang masih pakai APBD, ludahin aja mukanya. Tapi emang harus klub bertransformasi menjadi manajemen. Soalnya yang sehat. sekarang nggak ada klub pakai APBD. Kalau masih ada orang masih tuduh gitu, ludahin aja mukanya. Biar dia Betul, sadar. betul. Tapi persaingan musim depan luar biasa, yakin Liga 1 bakal meriah sih. Kan sebelum Liga 1 Ya. kan Piala Presiden dulu kan, Bang. Kita ngeliat dari Piala Presiden ini bisa ngukur kekuatan tim lah. Ada Persija, Ya. ada Persib, Persebaya, Ada PSMS Medan. ada PSMS Medan. Seru ini. Klub-klub raksasa Indonesia tuh, bukan Iya. main. Seru pokoknya Piala Presiden kita bisa ngeliat ngukur. Iya, Ada iya. ada tim dari luar juga kan? Ada Port, Lion, Sailor. Lion Sailor, Katanya JDT ya, apa belum JDT? JDT belum ada info sih. Hmm. Tapi kalau ada JDT lebih seru lagi itu. Itu kan jadwalnya pramusim ya. Ya, habis itu kan ada Shopee Cup juga lanjut kan. Tapi Tapi dari semua itu ujung muaranya sih saya mau ngelihat semusim ini AF tuh jadinya gimana tuh di tangan Herpul. betul. Di tanggal 27 Juli nanti Hmm. setelah habis Pildun kita masih lanjut ada AFF. Jadi kita masih punya tontonan guys. Piala paling bergengsi di tanah air guys. AFF. Untuk timnas ya paling bergengsi itu AFF. Pokoknya harus dapat AFF baru dipercaya pelatihnya. Gak apa-apa, dapat Piala AFF berasa kayak Piala Dunia. Ya Iya, kan? AFF tuh lebih besar engagement ketimbang Pildun. Gak apa-apa, kita memuja AFF aja sekarang Bang. Gak apa-apa, oke, I'm fine, boleh ya kan. Jadi ada yang bilang tolak ukur John Herman harus menang AFF. Tendangin mukanya, ludahin mukanya. AFF apa Asia nih ya kan. Orang lebih penting nanti 2027 lihat. No kemarin tim Asia yang main di Pildun tuh gimana bagusnya. Australia udah nggak usah diomongin. 32 besar cu. Luar biasa sih. Kalah dari Mesir cuma kalah Penalti. penalti. Berbahaya cuy. Bayangin tuh. Kalau Qatar mah skip. Arab skip. Karena emang aja jelek. Jepang, luar biasa Jepang. Iran bagus. Ya. Irak main bagus. Betul. Yang nggak bagus. Uzbek apalagi. Bang Dodo aja ketar-ketir kemarin lawan Uzbek. Sempat Asia. payah-payah juga ngegolin Bang Dodo. Betul. Uzbek juga lawan Kongo yang mereka kalah 3-1 tuh mereka unggul dulu 1-0. Jadi lawan tim Afrika yang postur badannya segitu gede-gede aja mereka enteng. Jadi ya Jepang apalagi. Luar Kalau biasa. Korea sih penurunan sih menurut sih kalau Jepang. Asia ya. Jadi Jepang yang lebih meningkat. Jepang meningkat. Ya Jepang karena lawannya berhasil doang sih emang. Belanda diseriin kan, luar biasa. Belanda diseriin sama Jepang. Jadi yang patut diwaspadai di Piala Asia 2020 Jepang, Iran, Irak, Korsel masih perlu itu. Uzbek sama Australia. Qatar Arab Singkirin. skip. Yordania apalagi skip. Jelek kemarin Yordania itu nggak ada perkembangan dari Tapi mereka main. banyak banget ya isu-isu naturalisasi lagi ya Bang ya. Itu Gimana isu pendapatnya? naturalisasi masih banyak sih, Wil. Tapi yang gue tunggu tuh yang Madura siapa? Siapa tuh namanya? Werman. Wah, Jordi Werman. Itu gue paling tunggu kenapa nggak dinaturalisasi, kata supporter Maduranya sih berkasnya udah masuk. Ayo Pak Erik. Jordi Werman gue tunggu itu AFF bagus banget serius. Ya. Itu bagus banget gelandang box to box paling keren serius. Kenapa ya kata pentolan-pentolan kacung itu berkasnya udah masuk. Kenapa belum disahain? Itu jadi pertanyaan sampai hari ini. Itu pemain kelas loh. Dia sampai bilang di Sport 77 juga kan nama Bang Mamat. Dia mau kok. Dia mau loh. Mau dia dinaturalisasi loh. Enggak main-main masih 27 tahun. Aja lah Bang Dikcer. Jadi kita AFF tunggu-tunggu nanti aja di bulan AFF. Juli ya? Bulan Juli tanggal 27.
Oke. Jangan lupa juga nih nonton Piala Dunia Bang Dicel. Jangan lupa Ya, nonton prediksi-prediksi Piala Dunia di Pot Soccer TV guys. Pokoknya prediksinya yoyoy. Piala Dunia jangan lupa. Oke, Oke. Bang Dixor, kita bakal ketemu lagi di mana? Di Pot Soccer TV sepak bola maju tanpa yoyoy. Yoyoy. Thank you untuk para yoyoy udah subscribe, udah like, udah komen, udah share-share. Komen. Thank you. See you, See you, bye-bye. bye-bye.